Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 4, khususnya CGT Angkatan 4 Kota Palembang. Salam Merdeka Belajar. Saya Rini Anggraini. Saya Fatima Roza. Jadi kami akan merefleksikan filosofi Ki Hajar Dewantara secara kolaboratif. Betul, karena kebetulan kami berdua sama-sama CGT Angkatan 4 Kota Palembang dan kami bertugas di sekolah yang sama, yaitu SMP Negeri 12 Palembang. Selain itu juga kami mengampu mapel yang sama, yaitu mapel bahasa Inggris. Baiklah, kami akan mencoba merefleksikan pandangan kami secara kritis tentang pemikiran KHD sesuai dengan video dan modul yang sudah diberikan kepada kami. Oke Mem ya, kita lanjut ya. Mengenai pendidikan menurut KHD, apakah intisari dari pendidikan menurut KHD? Oke, member ini menurut saya intisari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar. Yang membuat saya tertarik di sini adalah pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Menurut member ini bagaimana? Ya Mem ya, menjawab pertanyaan tadi, apakah kita sudah merdeka? Saya terbayang hal yang terjadi di sekolah-sekolah, mungkin ini di kebanyakan sekolah, meskipun tidak semua sekolah. Ketika bel pulang berbunyi, apalagi bel pulang itu lebih cepat dari biasanya. Semua warga sekolah, khususnya anak-anak, mereka bersorak-sorai. Dan apabila ada pengumuman bahwa sekolah diliburkan besok, semua warga sekolah semuanya kelihatan seperti gembira. Menurut saya, bagaimana kalau seandainya sekolah seperti itu, seperti kayak penjara yang baru saja melepaskan tawanannya? Kenapa kita tidak merasakan hal sebaliknya? Kita merasa nyaman di sekolah, kita merasa tenang, seperti halnya sebuah taman di mana warga sekolah itu bermain di situ. Di lingkungan sekolah mereka merasa nyaman, gembira, betah di sekolah. Nah itu menurut saya pemikirannya, saya lari ke sana. Kenapa tidak merdeka seperti itu? Iya, benar sekali member ini. Menurut impian besar Bapak Ki Hajar Dewantara, ketika dia membangun taman siswa, dia membuat filosofi bahwa bukan memerdekakan pendidikan, tetapi pendidikan memerdekakan. Ya, pendidikan yang memerdekakan, bukannya memerdekakan pendidikan. Iya, seperti itu. Bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Iya, Mem. Jadi kalau kita simpulkan di sini, Mem ya, bahwa peran guru itu hanyalah menuntun. Iya, benar sekali. Kita di sekolah itu hanya menuntun, dan sudah tepat sekali filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa dia meletakkan bagaimana cara menuntun yang benar itu dalam triloginya. Yang pertama itu adalah Tringarso Sungkulodo, bahwa kita harus memastikan dulu sebagai pendidik kita ini bisa jadi panutan, jadi teladan di depan murid-murid kita. Iya. Ya. Dan selanjutnya pasti kita juga sudah tahu bahwa Ing Madyo Mangun Karso, ya, bahwa kita memberikan kekuatan kepada anak, inspirasi. Setelah kita menjadi panutan, kita memberikan kekuatan, inspirasi. Dan Tut Wuri Handayani, kita memberikan dorongan kepada anak-anak kita. Ketika anak semangatnya telah muncul, kita sebagai pendidik memberikan dorongan motivasi agar anak menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka? Iya. Manusia yang merdeka itu adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah merdeka secara lahir dan batin. Anak-anak tidak bersandar kepada orang lain, tetapi bersandar sesuai dengan kekuatan kodratnya. Maka di dalam pengajaran, anak-anak akan merdeka secara lahiriah, sedangkan di pendidikan anak-anak akan merdeka secara batiniah.
Iya, karena kodrat anak itu adalah merdeka lahir dan batin. Iya, benar sekali. Dan member ini menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan itu pembelajaran harus berpihak kepada anak. Betul, betul. Dan satu lagi Mem Fatima, inti dari pendidikan itu adalah perubahan. Dan kita pendidik itu adalah agen perubahan. Jadi terbentuknya kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan itu karena pendidikan, karena pembelajaran. Iya. Ya. Dan satu lagi juga Mem ya, perubahan itu sangat ditentukan oleh kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Iya, Tuh. oke, benar Ya. sekali Member. Jadi kita sebagai pendidik, bagaimana cara kita memahami kodrat alam anak itu sendiri, latar belakang dia, keadaannya, dan kita harus menemukan potensi yang ada pada anak itu. Bagaimana kita mengembangkan potensinya sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, tidak lupa dengan mengikuti perkembangan zaman, itulah yang disebutkan kodrat zaman. Ya, apalagi Mem ya, Mm-mm. dasar-dasar KHD ini, Ki Hajar Dewantara ini kan tahun 1921. Saat ini Indonesia ini tahun 2021. Berarti pas satu abad yang lalu, ini pemikiran ini sudah dicanangkan oleh KHD sendiri. Dan kita sekarang ini perkembangan zaman kita sangat pesat, 4.0. Berarti bagaimana kita menuntun anak kita ini sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan kan begitu, Mem? Benar sekali. Ya. Ya, Member ini, apakah kita sudah menerapkan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dalam pembelajaran? Ya, sebetulnya kita ini sudah menerapkan berbagai pendekatan, metode, model-model pembelajaran, teknik dan strategi yang sudah bermuara kepada student center saat ini. Sudah beberapa dekade ini kita mencanangkan student Ya, center, benar. nggak lagi teacher Berpihak center. kepada. Tapi kalau menurut pemikiran saya sendiri, jangan ya, anak-anak kita belum merdeka. Iya. Kita sebagai guru, kita ada peraturan dan kebijakan di sini. Tetapi kita harus tetap kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada anak. Betul, pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus bebas dari segala ikatan, dengan Suka dan suci hati, mendekati mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak, ya, tapi berhamba kepada pada sang anak. anak. Ya, berhamba di sini maksudnya Berfokus, pada kepentingan anak. berorientasi Iya, dengan seikhlasnya kita itu berfokus dan berorientasi pada kepada sang anak. Iya, ya. Ya, ini setelah poin tadi pembelajaran yang berpihak kepada anak, poin selanjutnya adalah mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mengkreasikan potensi-potensi yang ada pada anak agar anak menjadi pelajar Pancasila. Iya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, Beriman dan berakhlak mulia. berakhlak mulia, Iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Iya. dan berakhlak mulia. mandiri, Ya, yang ketiga bernalar kritis, ya, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Mungkin 2 poin tadi yang harus kita tekankan dulu dalam pembelajaran kita, Mem Fatima, yang harus kita terapkan dalam jangka pendek ini. Semoga kita bisa melaksanakannya, berpihak kepada anak dan menjadikan anak kita profil pelajar Pancasila. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin refleksi kami Ya. tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka merdeka belajar. belajar.